agar mereka mendapatkan doa malaikat, diliputi oleh para malaikat, bawa mereka dudukkan di dalam pangkuan antum. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat antum tersinggung. Barakallahu fikum. Ya kan, kalau nggak tersinggung malah bahaya, ya kan? Berarti nggak peka. Makanya bilang mudah-mudahan antum tersinggung, tapi nggak marah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kepada jamaah yang membawa anak-anaknya agar anak-anaknya diambil dan diletakkan di dalam pangkuan. Jangan mereka berkeliaran, karena saat itu syaitan bertebaran. Dikhawatirkan akan mengganggu anak-anak kalian. Lalu sebagian waktu dari malam, maka tidak mengapa kalian melepaskannya. Kedua, kalau antum biarkan mereka, menjadi kebiasaan buruk mereka sampai besar. Makanya tak jarang orang tuanya udah ngaji, ketika mau dibawa ke masjid kajian, di mindset dia, saya akan main-main, saya akan lari-lari, saya akan berjumpa dengan kawan-kawan. Kenapa? Karena setiap dia dibawa kajian ke masjid oleh orang tuanya, kemudian dia main dan ribut, tetapi orang tuanya membiarkannya. Bahkan sebagian kajian anaknya ribut dan lari-lari di depan dan di depan dirinya dan jamaah lain, seakan-akan itu bukan anak dia. Ya, seakan-akan itu bukan anak dia. Dan kalau antum membiarkan, ini akan menjadi kebiasaan buruk anak kita sampai besarnya. Yang berikutnya juga, kalau antum biarkan mereka ribut sehingga mengganggu orang lain menuntut ilmu agama, dikhawatirkan antum mendapatkan dosa jariah. Makanya di zaman Imam Malik tidak diperbolehkan orang berteriak di dalam majelis beliau, di dalam Masjid Nabawi, bahkan di majelisnya Imam A'mash. Barang siapa tatkala beliau, walaupun kita tentunya enggak seperti Imam A'mash ya, di majelis beliau kalau ada keributan bukan untuk ilmu agama, beliau langsung meninggalkan majelis. Mungkin di zaman kita sekarang akan dianggap sakit, tetapi begitulah ulama dahulu mendidik murid-murid mereka untuk mengagungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang akan disampaikan. Karena majelis ilmu agama, mau dibagi sekarang atau nanti? Nanti kan? Nah, bawa aja dulu ya. Barakallahu fik. Karena kata para ulama, Nabi mengatakan wahaffatuhumul malaikah. Malaikat-malaikat saja meletakkan sayapnya dan ikut duduk di majelis ilmu agama, meliputi orang-orang yang berada di dalamnya. Masa antum nggak pingin anak antum diliputi oleh para malaikat? Kan tujuan kita keluar dari rumah membawa anak-anak kita agar anak-anak kita mendapatkan doa dari malaikat. Kan Nabi menyebutkan orang yang sedang di dalam masjid menunggu masuknya waktu salat berikutnya, maka dia terhitung, teranggap sedang salat walaupun dia tidak sedang salat. Dan selama itu pula malaikat berdoa untuknya, Allahumma firlahu warhamhu wa salli alaih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Ya Allah, berselawatlah kepada dia, pujilah dia. Tentu kita menginginkan anak kita bersama kita mendapatkan doa malaikat ini. Tapi kalau antum biarkan di sana, maka konsekuensinya adalah beberapa hal yang anak uraikan di atas. 6. Karena sebagian orang memang kurang peka dan tidak peduli anaknya ribut, lari-lari, dan seakan-akan itu bukan anaknya. Ini sangat disayangkan. Nah, agar mereka mendapatkan doa malaikat, diliputi oleh para malaikat, bawa mereka dudukkan di dalam pangkuan antum. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat antum tersinggung. Barakallahu fikum. Ya kan, kalau nggak tersinggung malah bahaya, ya kan? Berarti nggak peka. Makanya bilang mudah-mudahan antum tersinggung, tapi nggak marah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah,